Pilpres 2024 tinggal menghitung hari. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil survei capres atau elektabilitas terkini. Siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024? Dalam survei LSI Denija, terlihat dominasi capres terkuat semakin besar. Bahkan, Pilpres 2024 diprediksi bisa berlangsung satu putaran. Hal itu dikarenakan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming sudah melewati magic number, alias 50% plus 1. Berikut hasil survei capres terbaru elektabilitas terkini berdasarkan LSI Denija. Apabila tak ada perubahan yang signifikan, paslon nomor 2 itu diprediksi bisa memenangi pemilu 2024 satu putaran. Survei LSI Denija terbaru dilakukan pada 16–26 Januari tahun 2024. Hasil survei itu dipaparkan oleh peneliti LSI Denija, Aji Alfarabi, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Metode penentuan sampel yakni multi-stage random sampling, didapatkan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data yakni wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Dalam survei ini margin of error plus 2,9%. Dalam survei ini dilakukan simulasi kertas suara dengan 3 pasangan peserta Pilpres 2024. Berikut hasilnya, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 50,7%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22%, Ganjar Pranowo Mahfud Md 19,7%, suara tidak sah 0,7%, BM Rahasia TTTJ 6,9%. Survei Capres 2024 terbaru hari ini Litbang Kompas, Polling ILC, dan 5 lembaga lainnya, elektabilitas paslon terkuat turun. Informasi tentang survei Capres 2024 makin sering dicari menjelang hari pemungutan suara. Berikut survei Capres 2024 terbaru hari ini menjelang hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari. Bagaimana elektabilitas Anies Muhaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud berdasarkan survei Litbang Kompas dan 5 lembaga lainnya serta Polling ILC, hari pencoblosan atau pemungutan suara 14 Februari 2024 tinggal hitungan hari. 3 capres Anies, Prabowo dan Ganjar juga hanya punya waktu hingga 10 Februari 2024 untuk berkampanye memenangkan hati pemilih. Dari survei sejumlah lembaga elektabilitas paslon belum dominan mencapai 50% sehingga peluang Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran masih cukup terbuka termasuk dalam survei terbaru yang dirilis hari ini. Senin, 5 Februari 2024, Litbang Kompas. Sementara itu, Litbang Kompas hari ini merilis skor ketiga capres di debat terakhir Pilpres 2024 yang digelar Minggu, 4 Februari 2024. Dari survei Litbang Kompas, ketiga capres yakni Anies, Prabowo maupun Ganjar memperoleh penilaian baik dari responden dengan skor lebih dari 7. Penilaian ini merujuk jawaban 68,7% dari responden yang menonton debat saat survei berlangsung, rata-rata margin of error penelitian saat debat 93% dalam kondisi penarikan. Sampel acak sederhana, dalam survei Litbang Kompas tersebut, publik menilai kemampuan ketiga capres menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, penguasaan masalah, serta penampilan kandidat di atas panggung. Seperti dikutip tribunkaltim.co dari Kompas TV, penampilan pakaian, sikap, dan ekspresi yang ditunjukkan setiap capres juga masuk dalam penilaian publik. Hasilnya, Anies Baswedan mendapatkan skor 7,5 dalam hal menjawab pertanyaan, 7,4 dalam penguasaan topik, dan 7,9 dalam penampilan di atas panggung. Rata-rata skor Anies dalam debat Pilpres 2024 kelima adalah 7,6. Apabila dibandingkan dengan debat pertama dan ketiga, responden menilai Anies menunjukkan peningkatan. Sebelumnya, ex-gubernur DKI Jakarta itu diganjar skor rata-rata 7,2 saat debat pertama dan 7,5 dalam debat ketiga. Sementara itu, responden memberi Prabowo Subianto skor 7,0 dalam hal menjawab pertanyaan, 7,0 dalam penguasaan topik, dan 7,4 dalam penampilan di atas panggung. Skor rata-rata Prabowo dalam debat kali ini adalah 7,1. Publik menilai Prabowo menunjukkan peningkatan saat tampil. Debat sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu diberi skor rata-rata 6,6 dalam debat pertama dan 7,0 dalam debat ketiga. Ganjar Pranowo diberi skor 7,3 untuk kemampuan menjawab pertanyaan, 7,4 untuk penguasaan topik, dan 7,4 untuk penampilan di atas panggung debat. Publik memberi Ganjar skor rata-rata 7,3. Skor rata-rata Ganjar dalam debat Pilpres 2024 kelima sedikit menurun dibanding debat ketiga yang mencapai 7,5. Namun,
Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mendapatkan penilaian lebih baik dibanding skor debat pertama 7,0, adapun tema debat Capres terakhir atau debat Pilpres 2024 kelima adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Sebagian besar, 88%, responden mengaku pilihan capresnya masih tetap sama seperti sebelum debat berlangsung. Pengakuan ini terlihat meningkat sedikit dibandingkan dengan debat keempat yang mempertemukan setiap cawapres. Litbang Kompas mewawancara sebanyak total 1.002 responden dari seluruh Indonesia pada 5 kesempatan debat Pilpres 2024. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95%. Rata-rata margin of error penelitian untuk setiap kali debat 93% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Tren elektabilitas tiga pasangan Capres-Cawapres terus berubah, terlebih menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2024 14 Februari pekan depan. Beberapa lembaga survei merilis hasil riset terkait elektabilitas pasangan calon yang bertarung. Pergerakan elektabilitas para pasangan calon ini mulai terlihat, di mana suara Capres terkuat mulai disusul. Terbaru, elektabilitas pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengalami lonjakan, menyusul pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming yang masih berada di puncak. Simak selengkapnya di deretan hasil survei terbaru. Arci, survei terbaru Capres dirilis lembaga survei Arci. Survei elektabilitas Capres menunjukkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengalami tren kenaikan. Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 26 Januari 2024 hingga 1 Februari 2024, di mana elektabilitas Prabowo Gibran mengalami penurunan. Direktur Eksekutif Arci Muhradis Hadi Kusuma menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut, Paslon Amin mengalami kenaikan dari survei sebelumnya sebesar 33,61% dan sekarang menjadi 37,63%. Sedangkan Prabowo Gibran sebelumnya mencapai 45,9%, tetapi kini berada di angka 44,85%. Ia mengatakan, dalam survei ini, responden diberikan pertanyaan terkait, saat berada di bilik suara, siapakah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang Anda pilih? Sementara hasil survei menunjukkan yang tidak memilih atau golput berjumlah 0,19% dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,39%. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa survei dilakukan bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan total 2.400 responden di 38 provinsi seluruh Indonesia. Ia menambahkan, survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan tingkat margin of error sekitar 2% dan tingkat kepercayaan sebanyak 95%. LSI Denijaya, Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denijaya melakukan survei pada 16 hingga 26 Januari 2024. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki margin of error 2,9%. Peneliti senior LSI Denijaya, Aji Alfarabi, mengatakan basis populasi pemilih di Indonesia didominasi Wong Cilik dengan angka 48,3%. Wong Cilik itu merupakan mereka-mereka dengan pendapatan rumah tangga di bawah 2 juta rupiah per bulan. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 52,0%. Ganjar Mahfud 20,8%, Anies Muhaimin 18%, belum menentukan pilihan di segmen Wong Cilik ada 8%. Spin, lembaga survei Spin digelar pada 8 hingga 14 Januari 2024 dengan melibatkan 2.178 responden. Para responden dalam survei Spin ini dipilih dengan metode multistage random sampling di 38 provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan direct interview menggunakan bantuan kuesioner dan margin of error survei 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 50,9%, Ganjar Mahfud 23,5%, Anies Muhaimin 18,7%, tidak tahu atau tidak.
Menjawab 6,9%, Lembaga Survei Skala Data Indonesia, SD merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden dan elektabilitas partai politik yang diselenggarakan di Jakarta Selatan. Survei nasional ini dilakukan pada rentang waktu 13 hingga 21 Januari 2024 dan menggunakan metode tatap muka langsung. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 45,7%, Anies Muhaimin 27,6%, Ganjar Mahfud 16,9%, tidak tahu, tidak menjawab, undecided voters, sebesar 9,8%.